Halo semua, selamat datang di acara Isi Dompet, di mana kita bakal belak-belakan buka-bukaan soal duit. Nama saya Monica. Tahun 2014, saya mendapatkan beasiswa dari European Union. Nama beasiswanya itu adalah Erasmus Mundus. Langsung kita cek aja ya, dapat berapa nilai beasiswanya. Total nilainya waktu itu adalah 48.000 euro atau sekitar 720 juta rupiah. Wow banget waktu itu buat saya yang masih bekerja lepas dan tentu aja pada saat itu masih kere. Tapi ya, ini nggak semuanya untuk kita. 16.000 euro itu langsung dibayarkan oleh pemberi beasiswa ke universitas di mana kita melanjutkan studi S2-nya. Sisanya 32.000 euro atau sekitar 480 juta rupiah itu untuk kita sebagai penerima beasiswa. Ya tetap masih banyak sih, hampir setengah miliar. Saya waktu itu tetap aja masih kaget terima duit sebanyak itu. Jadi penerimaannya itu nggak langsung. Kita dapat uang bulanan atau uang stipend sebanyak 1.000 euro sebulan. Ini untuk biaya hidup, untuk biaya kos, makan, pulsa, dan lain-lain. Dan karena programnya itu juga pindah-pindah negara, kita dikasih uang travel. Uang travel ini sebanyak 2.000 euro per semester. Jadi karena beasiswanya 2 tahun, 4 semester, kita terima 2.000 euro sebanyak 4 kali. Nah, duit ini nggak langsung dikasih saat kita dinyatakan lolos dan mendapatkan beasiswa. Dan kita baru terima duit ini pada saat kita sudah menginjakkan kaki di Eropa dan sudah lapor ke universitas di mana kita bakal belajar. Jadi ya sedihnya kita harus keluar modal dulu. Modal yang pertama itu adalah tes TOEFL. Tes TOEFL ini sebenarnya sudah harus dipersiapkan sebelum mendaftar beasiswa tersebut. Ini zaman dulu habisnya sekitar 1,5 juta. Kalau sekarang mungkin sudah 2 jutaan untuk tes TOEFL. Lalu perlu keluar juga modal untuk mengurus dokumen-dokumen di Jakarta. Karena saya nggak berdomisili di Jakarta dan waktu itu saya lagi kerja di Bali, jadi saya harus bayar transport bolak-balik Jakarta-Bali. Itu habisnya sekitar 2 jutaan. Dan di Jakarta itu pengurusan dokumen habisnya kurang lebih 2-3 minggu, sehingga ya kita butuh pengeluaran di Jakarta juga, transport, makan, dan lain-lain, yaitu habisnya sekitar 2 jutaan juga, karena ya Jakarta kotanya mahal banget. Dokumen-dokumen kita itu juga harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Perancis. Untuk penerjemahan ini habisnya sekitar 800-an ribu. Lalu dokumen yang sudah diterjemahkan tadi harus dilegalisir. Saya itu legalisirnya sampai harus ke 3 kementerian yang berbeda. Pertama ke Kementerian Pendidikan, terus ke Kementerian Hukum dan HAM, dan akhirnya ke Kementerian Luar Negeri. Biaya legalisir ini sih sebenarnya nggak mahal, habisnya cuma 100 ribuan, yang bikin lama ya karena nunggunya di Jakarta itu. Lalu kita juga bikin visa pelajar, itu gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah Eropa. Pengeluaran yang paling gede waktu itu adalah tiket pesawat. Jadi dari Indonesia ke Eropa itu habisnya sekitar 12 jutaan. Jadi kalau di total modalnya pada saat itu adalah 18 jutaan. Dan karena waktu itu saya masih kere, ujung-ujungnya pinjam duit ke koperasi. Dan baru saya bayar pada saat saya sudah terima duit beasiswa di Eropa. Program S2 yang saya ikuti waktu itu namanya adalah Tropimundo. Belajarnya itu adalah tentang tropical biodiversity dan ekosistem. Jadi sesuai dengan jurusan saya waktu S1 dan juga sesuai dengan kerjaan saya yang waktu itu melakukan konservasi lingkungan. Dan dalam semua program Erasmus, kita kan bakal pindah-pindah negara. Di program Tropimundo ini, semester pertama itu saya di Belgia, di Université Libre de Brussels. Semester kedua itu adalah semester lapangan di Malaysia, di University Malaysia Terengganu. Semester ketiga itu di Italia, di Università degli Studi di Firenze. Dan semester keempat itu balik lagi ke Belgia, udah nggak ada kelas, jadi cuma nulis tesis aja. Nah, karena beda-beda negara, biaya hidupnya pun jadi beda-beda juga. Untuk di Belgia, biaya hidup semester 1 dan 4 itu hampir sama. Bedanya itu terutama ada di apartemen. Semester pertama di Belgia, itu kita langsung ditempatkan di student housing, dan itu lumayan mahal, 475 euro sebulan. Nah, semester 4 kan udah ada kenalan nih, jadi saya sharing rumah sama 2 mahasiswa kedokteran dari Luxembourg dan 1 teman sekelas saya dari Meksiko. Itu kita bisa dapat lebih murah, cuma bayar 425 euro sebulan. Di Brussels sendiri nggak banyak apartemen yang punya mesin cuci, sehingga kita harus ke laundromat. Ini sekali nyuci habisnya sekitar 3 euro. Untuk belanja makanan dan keperluan sehari-hari lainnya, saya biasanya ke pasar minggu di Brussels. Kalau perlu keperluan yang mendadak dan kecil-kecil, biasanya ke Carrefour. Di gang sebelah rumah saya itu ada Carrefour, jadi ya belanja di sana aja. Untuk makanan keperluan sehari-hari ini habisnya sekitar 200 euro sebulan. Untuk transportasi, kita itu naik kendaraan umum, bus atau tram atau kereta. Karena pelajar, kita hanya perlu beli 1 pas, itu 50 euro untuk setahun. Tapi ya karena saya cuma pakai 6 bulan, 50 euro itu anggap aja dibagi 6 bulan. Jadi 8 euro sebulan untuk transportasi. Lalu untuk pulsa HP, keluarnya itu sekitar 15-20 euro sebulan. Dan yang terakhir itu adalah uang jalan-jalan dan nongkrong-nongkrong. Biasanya sih kegiatan kita sama teman-teman itu bikin acara masak-masak, tapi kalau lagi malas masak kita makan keluar. Nah, selain itu kita juga sering mengunjungi berbagai museum di kota,
Museum sih kebanyakan gratis, tapi ada beberapa yang mesti keluar tiket sekitar 5-10 euroan. Lalu kadang kita juga pergi nonton film rame-rame ke bioskop, juga habisnya sekitar 7-8 euro. Yang agak boros tentu aja makan keluar, itu sekali makan di luar itu bisa 10-15 euro. Dan biasanya abis makan itu lanjut nongkrong di bar. Di sini saya agak hemat, teman-teman saya itu kalau nongkrong bisa habis 3 atau 4 gelas bir, saya karena nggak begitu jago minum, beli satu aja. Jadi cuma keluar 3 euro, nongkrongnya sampai pagi. Nah, biaya nongkrong-nongkrong ini sekitar 25 euro satu weekend, jadi ya habisnya sekitar 100 euro sebulan untuk jalan-jalan. Jadi kalau di total, di Belgia itu habisnya sekitar 700-800 euro sebulan, atau sekitar 11-12 juta rupiah sebulan. Nah, kalau di Italia, pengeluaran itu lebih murah sedikit dibandingkan Belgia. Ini terutama karena saya dapat rumah yang murah. Jadi saya sharing rumah sama satu teman dari Jerman dan satu dari Turki. Dan rumahnya itu adalah punya tantenya teman saya yang orang Itali. Karena dia nggak begitu cari duit, ya disewain murah ke kita biar ada yang nungguin rumahnya. Jadi kita cuma bayar 390 euro sebulan. Padahal rumahnya gede banget loh, di atas bukit, pagarnya otomatis, ada kebun olive atau zaitun, dan pemandangannya itu bagus banget. Dan ada mesin cucinya juga, kita dapat murah banget. Untuk pengeluaran lain seperti makanan, pulsa HP, nongkrong, itu kurang lebih sama aja dengan waktu di Belgia. Kalau di total, pengeluaran di Italia ini sekitar 740 euro sebulan atau sekitar 11 juta rupiah sebulan. Nah, ini semester yang paling asik kalau dari segi duit, yaitu di Malaysia. Kenapa? Karena biaya hidupnya itu hampir sama kayak di Indonesia. Padahal kita terima uang beasiswanya masih tetap 1000 euro, jadi bisa foya-foya banget. Saya hidupnya waktu itu jadi agak rada mewah juga, soalnya ikut teman-teman bule yang lain. Waktu itu kita sharing 2 rumah villa gede di pinggir pantai. Jadi sharing 10 orang. Per orangnya itu keluar sekitar 400-500 ringgit atau sekitar 100 euro. Di Malaysia belanja makanan tentunya juga jadi lebih murah. Jadi per orangnya cuma keluar sekitar 50 euro sebulan. Lalu ya karena makanan di luar juga murah, kami sering banget makan di luar. Itu habisnya sekitar 50 euro sebulan. Sebenarnya bisa lebih sih, tapi untungnya saya sering banget dapat makanan gratis. Soalnya kalau saya bawa teman-teman bule ini ke restoran dan saya ngomong bahasa Melayu, saya itu sering dikira orang Sabah. Dan saya dikira tour guide, jadi sering dikasih makanan gratis sama yang punya restoran. Lumayan lah, hemat dikit. Lalu ada pengeluaran kecil lain kayak pulsa HP sama transport. Kami waktu itu sewa mobil untuk kemana-mana. Total per bulannya di Malaysia itu habisnya 230 euro atau sekitar 3 jutaan rupiah. Jadi jauh lebih kecil dibandingkan pengeluaran pas di Eropa. Nah, selain pengeluaran bulanan tadi, ada pengeluaran lain juga yang bikin boros banget selama 2 tahun mendapatkan beasiswa ini. Yang pertama itu karena pindah-pindah, jadi banyak banget beli tiket pesawat. Jadi ada 6 kali saya beli tiket yang lumayan mahal, terutama yang antar benua dari Eropa ke Asia Tenggara. Itu habisnya selalu di atas 10 juta rupiah. Pengeluaran besar yang lainnya itu adalah untuk kebutuhan kuliah dan riset. Pertama saya ganti laptop. Lalu ya karena masih kalap dulu baru terima duit, pengen ganti HP baru yang canggih. Sayangnya baru 6 bulan nggak sengaja saya dudukin, layarnya retak terus ya rusak. Ya karena itu ganti HP yang lebih murah. Setelah itu kapok, saya nggak pernah pakai HP mahal lagi. Sampai sekarang itu saya menjadi penyembah HP Xiaomi. Lalu saya beli kamera waterproof itu sekitar 4 jutaan. Nah, pengeluaran untuk penelitian yang paling gede itu adalah beli drone. Lalu untuk pengumpulan data di lapangan, saya dibantu 2 asisten mahasiswa Malaysia. Karena risetnya itu juga di hutan bakau, di pantai, kita butuh perahu untuk kemana-mana. Nyewa perahu dari nelayan, dan biaya lain-lainnya untuk di lapangan, homestay, transport, dan sebagainya itu adalah sekitar 3 juta sebulan. Dan pengeluaran penelitian yang terakhir yaitu beli software yang legal untuk analisis data, itu 10 juta. Nah, pengeluaran lain yang bikin boros ini adalah jalan-jalan. Nah, di Malaysia itu kami ramai-ramai diving trip sebanyak 2 kali. Lalu ya karena udah di Eropa, sekalian keliling-keliling ke negara lain. Saya sekali trip ke Prancis waktu itu seminggu habisnya 7 jutaan. Tahun berikutnya saya backpacker sama teman-teman ke Belanda, Prancis, dan Swiss. Dan trip yang terakhir sebelum kami lulus itu adalah ke Turki rame-rame. Soalnya teman serumah saya yang orang Turki itu nikah. Dan itu seru banget karena bisa ngeliat upacara pernikahan khas Turki yang benar-benar menyenangkan. Oke, saatnya kita rekap. Jadi pemasukan total dari beasiswa itu adalah 480 juta. Semester pertama di Belgia habisnya 73 juta. Semester kedua di Malaysia habisnya 20 juta. Semester ketiga di Italia habisnya 66 juta. Semester keempat di Belgia lagi habisnya 68 juta. Pengeluaran untuk modal berangkat tadi itu 18 juta. Jadi kalau dihitung-hitung, sisa duitnya itu hanya 34 jutaan. Kalau dipikir-pikir lagi itu boros banget ngabisin 400 juta dalam 2 tahun. Sebenarnya kalau ngeliat ke belakang agak nyesel sih, kenapa nggak lebih banyak nabung waktu itu. Tapi di sisi lain ya jalan-jalan sama teman ya sebenarnya seru banget, pengalamannya itu ya lumayan worth it juga. Dan saya juga agak memaklumi diri sendiri waktu itu, soalnya belum pernah dapat gaji gede.
Ya pas dapat duit segini, belum ngerti ngatur keuangan, belum ngerti hemat, jadi ya hambur-hamburin aja. Kayak ya sindrom orang kaya baru lah. Ya walaupun ujung-ujungnya bawa duitnya dikit, paling nggak bisa bawa beberapa ijazah pulang. Lumayan lah, nggak buruk-buruk amat. Oke, sekian buka-bukaan dari saya mengenai beasiswa senilai 700-an juta yang ujung-ujungnya sisa 30-an juta. Semoga bermanfaat buat kamu, terutama yang sedang mencari beasiswa ke luar negeri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan cek juga blognya Isi Dompet. Dadah!